Halo, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film tentang seorang janda muda yang sedang berjuang mencari pasangan hidupnya. Sebelum kita mulai, saya doakan teman-teman sekeluarga diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang baru bangun dari tidurnya. Wanita itu bernama Lily. Ia adalah seorang janda muda yang bekerja di sebuah museum. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja dia meluangkan waktu untuk jogging supaya badan tetap sehat. Ketika berangkat ke kantor, dia selalu membawa beberapa gelas kopi untuk dibagikan ke temannya secara gratis. Ketika bertemu bosnya yang bernama Michelle, bosnya menunjukkan seorang lelaki di sebuah aplikasi yang sedang mencari belahan jiwa. Lily menolak perjodohan itu, namun Michelle tidak pernah putus asa. Dia selalu mendorong Lily untuk segera menemukan pria pengganti suaminya yang sudah 3 tahun meninggal. Lisa ingin Lily menikah sebelum kulitnya mulai keriput seperti dirinya. Lily tidak terlalu memperdulikan saran bosnya itu. Baginya, saat ini dia belum ada kepikiran mencari pengganti suaminya, karena dia merasa nyaman sendiri. Lily lalu memulai kerjaannya dengan membuka paket kiriman yang mereka terima. Saat membuka paket yang berisi lukisan, ia dan teman-temannya kaget. Karena lukisan yang ada di hadapan mereka mirip sekali dengan wajah Lily. Lalu mereka pun mencari siapa, dan dari mana lukisan itu dikirim, namun tidak ada satupun bukti yang ditemukan. Lantas mereka pun menduga bahwa pelukis itu adalah orang yang mengagumi Lily secara diam-diam. Penasaran terus saja menghantui mereka, apalagi Michelle. Dia sampai rela lembur sampai malam hanya untuk mencari dari mana lukisan itu berasal. Begitu juga Lily, ketika di rumah pun tetap mencari identitas lukisan itu di internet. Melalui telepon, Lily mengatakan kepada Michelle bahwa lukisan itu bisa jadi hanyalah orang yang mirip dirinya. Namun Nana yakin bahwa orang yang ada di dalam lukisan itu adalah Lily, karena dilihat dari bentuk mata dan raut wajah sama persis dengan Lily. Lagi pula menurut penelitian, per 1 triliun manusia di bumi kemungkinan hanya 1 orang yang memiliki wajah yang sama. Di waktu subuh, Michelle datang ke rumah Lily. Dia mengatakan dirinya dan Nana berhasil menemukan asal lukisan itu dikirim. Lukisan itu berasal dari kota kecil di Irlandia. Michelle meminta Lily pergi ke Irlandia untuk menemukan pelukis itu. Awalnya Lily menolak, karena dia harus bekerja, namun Michelle selaku bosnya memberikan izin dia pergi ke sana, dan langsung memberikan dia tiket pesawat. Hari itu juga, Lily pun langsung berangkat ke Irlandia. Ketika sampai di Irlandia, dengan mengendarai mobil rental Lily pergi ke tempat tujuannya. Di tengah perjalanan, dia fokus mengatur GPS-nya, sehingga tanpa sadar dia hampir menabrak pengendara sepeda hingga jatuh. Pengendara itu bernama William. William marah karena mobil itu terus melaju tanpa berhenti, padahal sepedanya sampai rusak karena menghindari mobil hingga jatuh. Dengan perasaan dongkol dia kembali pulang sambil menyeret sepedanya yang rusak. Suara GPS mengatakan dia sudah sampai di lokasi. Lily pun menghentikan mobilnya, sambil mencari letak kantor pos. William yang melihat Lily, dengan penuh rasa marah datang mendekati. Namun, ketika Lily menoleh ke arahnya, seketika itu wajah William berubah, dan amarahnya hilang. Dia pun menunjukkan letak kantor pos yang Lily cari. Sesampai di kantor pos itu, Lily bertemu dengan seorang wanita yang bernama Saori. Saori sedang memperbaiki lampu yang ada di kantor posnya. Lily mengatakan bahwa dirinya berasal dari Amerika. Dia bekerja di sebuah museum, dan tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari orang yang mengirim barang dari kantor pos ini. Tak lama kemudian William datang. Dia tertegun melihat Lily ada di kantornya. Saori yang belum melihat wajah Lily pun heran dengan sikap William. Namun setelah dia melihat wajah tamu yang ada di depannya, seketika itu juga dia paham mengapa William tertegun. Saori pun langsung berjabat tangan dan memperkenalkan diri. Setelah itu Saori melihat tangan William yang terluka karena jatuh dari sepeda. Seketika itu Lily baru sadar jika suara yang dia dengar dari dalam mobilnya itu adalah suara William yang jatuh. Dia pun minta maaf dan menyesal telah membuat tangan William terluka.
Saori langsung mengajak William masuk ke dalam untuk mengobati lukanya. Di dalam, mereka berdua heran dan tidak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Karena Lily mirip dengan wanita yang pernah William lukis beberapa tahun yang lalu. William meminta Saori untuk merahasiakan ini, karena dia yakin, jika mereka jujur, pasti dianggap kurang waras, karena William belum pernah bertemu dengan Lily. Jadi mana mungkin bisa melukis wajah mirip Lily? Saori lalu keluar menemui Lily dan mengajaknya minum segelas kopi sembari ngobrol. Lily bercerita bahwa dia datang kemari karena perintah bosnya. Beberapa hari yang lalu, museum menerima sebuah paket yang berisi lukisan. Lukisan itu mirip sekali dengan wajah Lily, ia pun menunjukkan foto lukisan itu kepada William dan Saori. Saori mengatakan itu mirip sekali, Lily seolah bercermin ketika melihat foto itu. Yang menjadi misteri adalah, di dalam lukisan itu tidak tercantum siapa pembuatnya, dan siapa pengirimnya, serta apa tujuan mereka mengirim lukisan itu. Mereka juga tidak tahu yang melukis ini laki-laki, atau perempuan. Refleks Saori menjawab, pasti laki-laki. Lily berharap Saori memiliki catatan orang yang mengirim paket melalui pos ini. Obrolan mereka terhenti setelah ada orang yang memanggil. Setelah menunggu sebentar, Saori dan William membuka-buka catatan pengiriman. Lily menunjukkan bukti pengepakan yang ada di ponselnya. Menurut bukti itu, paket kemungkinan besar dikirim beberapa bulan yang lalu. Saori pun mulai mencari secara manual, karena semua catatan ditulis tangan, tidak menggunakan komputer. Tidak butuh waktu lama, Saori menemukan nama pengirimnya, yaitu Brian. Setelah mengetahui itu, Lily pamit pergi, karena dia tidak ingin merepotkan Saori. Namun Saori menahannya, dan mengajaknya makan malam. Lily menerima ajakan itu, mereka pun mempersiapkan makanan untuk hidangan makan malam. Di sini Saori dan Lily saling berbagi cerita tentang kehidupannya. Di dalam kamar, William sedang membuka kembali arsip lukisannya sejak masih kecil. Di sana terpampang jelas wajah sketsa Lily. Ketika Saori datang, William langsung menunjukkan lukisan itu. Mereka heran dan tidak percaya dengan apa yang saat ini terjadi. Mana mungkin orang yang dilukis William sejak kecil berwujud nyata. Sedangkan lukisan yang Lily terima adalah lukisan William yang 5 tahun lalu sudah dibuangnya di tong sampah. Mengapa bisa sampai di Museum Amerika tempat Lily bekerja? Saori yakin, ini adalah sebuah takdir yang mempertemukan mereka berdua. Ketika makan malam, mereka ngobrol tentang nama marga Brian, si pengirim lukisan itu. Saori dan William mengatakan bahwa di daerahnya banyak banget orang yang bermarga Brian. Kemudian Saori bertanya kepada Lily, apa yang akan ia lakukan jika bertemu dengan orang yang mengirim lukisan itu? Lily akan menanyakan tujuan dia mengirim lukisan itu, dan siapa pelukisnya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, Lily harus segera pergi ke hotel tempat dia menginap. Sebelum pergi, Saori mengajak foto bersama dan meminta nomor HP Lily. Ketika berjalan menuju mobilnya, Lily menyempatkan diri menelpon Michelle yang di Amerika. Dia memberikan kabar terkini tentang pencariannya. Michelle terlihat bahagia setelah mendengar Lily berhasil menemukan nama pengirim lukisan ke museum. Setelah menelpon, Lily langsung masuk mobil ingin menuju hotel, tapi tanpa diduga mobilnya tidak mau nyala. Ia pun turun mencari bengkel terdekat. Setelah nyampai, ternyata bengkel itu hanya bisa memperbaiki alat elektronik dan sepeda pancal. Lily pun meminta mereka untuk memperbaiki sepeda William yang rusak. Di rumah, sepanjang malam William sibuk mencari dan mencatat nama penduduk yang bermarga Brian. Dengan catatan itu maka pencarian mereka akan lebih mudah. Esok pagi seperti biasa William pergi mengantar paket dari kantor posnya. Ketika keluar rumah, dia heran melihat sepedanya yang sudah diperbaiki. Sedangkan Saori pergi ke taman, yang tak jauh dari rumah. Di sana dia melihat Lily yang tidur di dalam mobil. Lalu Saori pun mengajak Lily sarapan bersamanya di rumah. Ketika sarapan, William pun datang dan menanyakan siapa yang memperbaiki sepeda. Lily pun menceritakan kejadian tadi malam. Lalu William menunjukkan daftar nama orang yang bermarga Brian yang beradius 100 km. Karena terlalu banyak, maka dia mengerucutkan nama tersebut.
Dapatlah 27 nama yang rumahnya tidak begitu jauh. Lily sangat berterima kasih atas bantuan William dan Saori. Namun tidak cukup sampai di sini, Saori juga mengatakan dia dan William akan ikut membantu Lily dalam pencarian itu, karena William sudah hafal dengan rutenya. Awalnya Lily menolak, karena dia merasa tidak enak telah merepotkan Saori dan William. Tapi Saori meyakinkan hal itu tidaklah merepotkan. Pencarian pun dimulai. Tujuan pertama mereka adalah rumah Bibi Dandre. Dandre memiliki suami bermarga Brian, jadi di sana mereka banyak mendapatkan informasi tentang Brian. Bibi Dandre memberitahukan nama-nama yang perlu dicoret dari daftar pencarian mereka. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun pergi. William dan Lily pergi ke rumah Jimmy, sedangkan Saori harus kembali ke kantor posnya. Di perjalanan menuju rumah Jimmy, William bercerita tentang kantor pos warisan keluarga. Dia juga bercerita tentang kisah cinta kedua orang tuanya yang begitu tulus, hingga mereka meninggal di hari yang sama, setelah 47 tahun hidup berumah tangga. William juga bertanya tentang Lily. Lily mengatakan dia dan suami saling mencintai dan hidup bahagia, namun Tuhan berkehendak lain, suaminya meninggal 3 tahun yang lalu. Sekarang dia tinggal sendiri tanpa ada yang menemani. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Jimmy. Tanpa panjang lebar, William langsung bertanya tentang paket lukisan, namun Jimmy merasa tidak pernah mengirim paket ke Amerika. Pencarian untuk hari pertama pun berakhir. Lily akan ke tempat penginapannya menggunakan mobil rental yang sudah diperbaiki. Namun Saori menawarkan Lily untuk tidur di rumahnya saja, karena ada satu kamar yang kosong. Lily setuju tapi dengan syarat dia harus membayar sewa. Malam hari, Saori bertanya tentang perjalanan William dan Lily tadi siang. William mengatakan bahwa berada di samping Lily berasa seperti mimpinya selama ini. Saori bahagia mendengar itu. Dia berharap William bisa tambah akrab dengan Lily, karena Saori menyukai Lily. Lily pun mengantarkan selimut ke kamar Lily. Lily memuji tempat tinggal Saori. Lily sangat menyukai tempat ini. Paginya, Lily jogging sambil menghirup udara segar. Hari ini mereka akan melanjutkan pencariannya. Tapi sebelum itu, William mengajak Lily ke rumah Cleary. Karena sudah beberapa hari ini dia tidak mengambil korannya. William ingin memastikan Cleary dalam keadaan baik-baik saja. Lily kagum melihat sikap kepedulian yang ada pada William. William memanggil dan mengetuk-ngetuk pintu rumah, tapi Cleary tidak kunjung menjawab dan membuka pintu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk lewat pintu belakang. Setelah berada di dalam rumah, mereka melihat Cleary berada di atas tempat tidur. Sudah beberapa hari ini Cleary sakit, hingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidur. William membantu Cleary dan memanggil dokter ke rumah. Ketika Lily membantu Cleary minum, Cleary mengatakan bahwa Lily dan William terlihat sebagai pasangan yang sempurna. Setelah dokter datang, mereka pun pamit pergi mencari O'Brien. Satu persatu mereka datangi, untuk menanyakan apakah pernah mengirim paket lukisan ke museum di Amerika. Namun sekian banyak orang yang mereka tanya, tidak ada satupun yang merasa mengirim paket itu. Satu persatu catatan dicoret dari list. Dan sampai tersisa 3 nama lagi. Hari ini mereka ngobrol sambil minum segelas kopi di sebuah kafe. Ketika melihat pelayan menjatuhkan piring, William dengan cepat membantu pelayan tersebut. Lily yang melihat itu langsung kagum dan bertanya kepada Saori. Saori mengatakan bahwa sejak kecil William memiliki sifat baik dan bijaksana. Dia ringan tangan membantu orang di sekitarnya. William juga seorang seniman yang hobi melukis. Saori melihat William dan Lily memiliki kesamaan. Lily juga bertanya tentang mantan tunangan William. Saori pun bercerita bahwa 5 tahun lalu William sempat tunangan dengan wanita Amerika. Namun beberapa bulan sebelum acara pernikahan, wanita itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Sejak saat itu, William belum ada kepikiran untuk mencari pasangan lagi, karena dia tidak bisa move on dengan cewek Amerika. Lalu Saori bertanya kepada Lily, apa yang akan Lily lakukan ketika mengetahui siapa pelukis itu. Lily hanya menjawab akan bertanya mengapa lukisan itu mirip dengannya.
Saori mengatakan bahwa bisa jadi pelukis itu adalah pengagum Lily dan mereka ditakdirkan bersama. Lily tersenyum dan mengatakan Saori sama dengan bosnya Michelle, yang selalu mendorong dia untuk segera mencari pendamping. Malamnya William datang ke kamar Lily untuk menunjukkan buku catatan pencarian mereka. Lily bertanya apakah William masih mau, dan tidak bosan menemaninya keliling mencari O'Brien. Dengan senang hati William menjawab, senang bisa bersama Lily mencari O'Brien. Karena sudah beberapa hari mereka mencari O'Brien, esoknya mereka memutuskan untuk istirahat dan berlibur di sebuah taman. Di sana mereka bermain layang-layang dan ngobrol banyak hal. Lily bersyukur bisa bertemu dengan William dan Saori. Karena mereka mau menerima orang asing dan membantunya mencari 1000 O'Brien. Padahal bisa saja Lily adalah pencuri dan penipu. Namun William merasa dalam dirinya sudah lama mengenal Lily. Sehingga dia nyaman ketika bersama Lily. Di rumah, William ngobrol dengan kakaknya Saori. Saori mengaku sudah memberitahu Lily bahwa William adalah seorang pelukis, tapi tidak mengatakan jika William-lah yang melukis wajah Lily. Saori ingin William berkata jujur kepada Lily, karena sebuah hubungan yang baik dimulai dengan kejujuran. Namun William masih belum berani mengatakan yang sebenarnya. Karena dia takut Lily pergi setelah mendengar itu. William tidak ingin kehilangan Lily secepat itu, karena dia merasa senang berada di samping Lily. Di kamar, terlihat Lily sedang menelpon Michelle. Dia bercerita masih kurang 3 orang O'Brien yang belum mereka temui. Lily akan pulang jika segera dibutuhkan, tapi Michelle menolak. Michelle malah bertanya tentang hubungan Lily dengan William. Karena sepanjang nelpon Lily terus saja menyebut nama William. Di meja makan, William bersama Saori sedang latihan mengucapkan kalimat yang tepat, untuk mengatakan kepada Lily bahwa William-lah pelukis wajah Lily yang sebenarnya. Namun berulang kali dia mencoba mengucapkan kalimat itu, namun belum ada yang pas. Sampai akhirnya Lily datang mengajak William mencari 3 orang O'Brien yang tersisa. Pencarian pun dimulai, kali ini Lily yang menyetir mobilnya. 2 orang O'Brien sudah mereka datangi, namun tidak ada yang merasa kirim paket. Hanya sisa 1 orang ini harapannya. Sampai di orang terakhir, ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. Lily terlihat sedih, dia putus asa dengan pencariannya. William yang melihat Lily sedih langsung mengajaknya ke sebuah taman. Di sana William melukis sketsa seorang wanita. Lily kagum melihat lukisan William yang terlihat indah. Dia menanyakan kepada William mengapa dia berhenti melukis. William menjawab, salah satu penyebab dia berhenti adalah karena putus cinta, tunangannya pergi tanpa ada kabar. Hal itu membuat dirinya terpukul. Setelah kejadian itu dia belum pernah menjalin hubungan dengan cewek manapun. William balik bertanya tentang mantan suami Lily. Lily bercerita jika mantan suaminya meninggal karena kecelakaan mobil. Kadang Lily merindukan pelukan dan kecupan mesra suaminya. Namun sejak suaminya tiada, hingga saat ini dia juga belum pernah menjalin hubungan dengan pria lain. William kemudian menunjukkan lukisan yang barusan dia buat. Di sana terlihat jelas sosok wanita cantik yang sedang duduk di atas rumput. Dia adalah Lily. Lily sangat suka melihat lukisan William. Mereka berdua saling tatap dan wajahnya mulai mendekat, namun tiba-tiba hujan turun. Mereka lari mencari tempat berteduh. Di sana William memegang erat kedua bahu Lily, membenarkan rambut Lily yang ditiup angin, lalu mereka berdua saling tatap dan ingin bercumbu. Namun tiba-tiba HP William berbunyi, di sana terdengar suara Saori. Saori mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat di mana lukisan itu dikirim. Ia adalah sebuah gereja, lalu William dan Lily langsung bergegas menuju tempat itu. Sesampai di sana mereka bertemu dengan seorang suster. Suster itu menceritakan bahwa gerejanya sering menerima sumbangan berupa barang. Sebagian besar sumbangan yang bersifat seni ia jual ke tempat pelelangan. Ia pun menunjukkan tempat lelang lukisan itu. Sesampai di tempat lelang, William dan Lily bertemu dengan bapak pemilik lelang tersebut. Setelah dicari siapa yang membeli lukisan itu, ditemukanlah seorang lelaki yang bernama Jonathan O'Brien. Pria itu pun menunjukkan alamat rumah Jonathan tersebut. Tak menunggu waktu lama, William dan Lily langsung pergi ke rumah Jonathan.
Di tengah perjalanan, Lily memperhatikan lukisan yang barusan William buat di taman. Di dalam lukisan itu terdapat bunga yang sama dengan lukisan yang dikirim di museum. Lalu dia bertanya kepada William jenis bunga yang ada di dalam lukisannya. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah Jonathan. Ketika William dan Lily bertemu Jonathan, Jonathan tertegun melihat wajah Lily. Dia tidak percaya, lukisan yang pernah dia kirim ke Amerika, wajahnya mirip dengan wanita yang ada di depannya saat ini. Lalu mereka pun duduk bercerita tentang bagaimana lukisan itu bisa dikirim ke museum. Jonathan menceritakan bahwa almarhum istrinya lah yang meminta dia mengirim lukisan itu ke Amerika. Karena semasa hidup, Jonathan dan istrinya pernah berlibur ke museum itu. Mereka jatuh hati dan memiliki kenangan indah di sana. Ketika berada di taman, Lily langsung bertanya kepada William, mengapa dia melukis dirinya. Lily yakin William lah pelukis yang selama ini ia cari. Karena bunga yang ada di dalam lukisan itu sama persis dengan lukisan yang barusan William lukis. William mengatakan bahwa sejak umur 8 tahun, ketika terbangun dari mimpi, tergambar wajah samar-samar di pikirannya, bulan demi bulan wajah itu mulai semakin jelas, hingga ia remaja terlukislah sketsa wajah itu. William tidak pernah bertemu orang yang mirip Lily, ia melukis itu murni dari bayangan yang ada dalam pikirannya sejak berumur 8 tahun. Selama ini William tidak pernah berpikir jika wanita dalam lukisannya itu adalah nyata. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Lily di kantor pos. Lily heran mengapa William tidak mengatakan itu sedari awal. Karena Lily merasa dia sudah banyak menghabiskan waktu hanya untuk mencari siapa pelukisnya. Setelah mengetahui kebenaran itu, sudah sepantasnya Lily segera pulang ke Amerika. William mengungkapkan perasaannya kepada Lily. Namun Lily belum yakin, karena dia takut itu hanya perasaan William di dalam mimpinya. William meyakinkan Lily, lalu mereka pun bercumbu. Tak lama kemudian Lily pergi. Sebelum pulang ke Amerika, Lily berpamitan dengan Saori dan juga William. William mengatakan bahwa kejadian kemarin bukanlah kesalahan, tapi jujur dari lubuk hatinya. Lily tetap dengan pendiriannya. Ia pun pulang ke Amerika. Setelah kepulangan Lily, William menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dia terlihat kurang bergairah. Begitu juga dengan Lily. Bosnya melihat Lily tidak seperti biasanya. Michelle yakin Lily menyukai William, tapi Lily berusaha menutupi perasaannya itu. Sebagai kakak satu-satunya, Saori menasihati William untuk memperjuangkan cintanya. Jangan hanya diam berpangku tangan menunggu di Irlandia. Pertemuan mereka berdua adalah takdir. Jika ingin bersama orang yang William cintai, maka dia harus pergi menjemput cinta itu. Di museum, Michelle memasang lukisan itu di dinding. Dia mengatakan, di lukisan itu terlihat jelas pelukisnya sangat mencintai Lily. Michelle juga bilang, mungkin ini adalah takdir kedua setelah Lily menikah dengan suami pertamanya. Tuhan ingin Lily bahagia bersama William. Lily mengatakan ini sudah terlambat, karena dia sudah menyakiti William sebelum pulang ke Amerika. Tak lama kemudian temannya membawa seikat bunga dari seorang pria. Lily yang mengenal bunga itu langsung lari keluar kantor. Di luar terlihat William yang sedang menunggu kedatangan Lily. Lily terlihat bahagia melihat William ada di depannya. Lily mengatakan bahwa dia sangat merindukan William. Lily khawatir William belum memaafkannya. Di sini William kembali mengungkapkan perasaannya yang begitu mencintai Lily. Dia tidak mau kehilangan Lily, dia sangat menyukai Lily dan ingin Lily bahagia bersamanya. Baginya Lily adalah wanita yang paling dia cintai lebih dari sekedar mimpi. Lalu mereka pun bercumbu. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.